Nah, saya jelaskan di sini ya. Untuk masa tanam kedua, usahakan kita fokus untuk pengendalian ulat ya, yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di GSA Tani Channel yang membahas seputar pertanian. Kali ini saya akan melakukan penyepraian untuk tanaman padi saya. Ini umurnya kurang lebih 40 atau 45 hari. Untuk varietas padi yaitu Inpari 32, saya mix dengan Ciherang ya. Nah, dan saya juga tanam padi Inbrida C2 yaitu satu waler ya. Nah, ini yang pojok sana itu satu waler, itu tanaman padi Inbrida C2. Untuk tanaman Inbrida C2 ini tanamannya lebih tinggi sedikit dibanding tanaman Inpari 32 ya. Untuk karakter daunnya lebih melengkung. Untuk anakannya sendiri lumayan ya, lumayan banyak. Tapi untuk hasilnya kita belum tahu. Katanya ini malainya lebih panjang ya dibanding Inpari 32. Tapi untuk hasilnya nanti kita review lagi ya. Kira-kira amunisi apa yang saya pakai untuk penyepraian kali ini? Silahkan disimak. Nah, ini amunisi yang saya pakai untuk penyepraian padi di umur 40-45 hari, memasuki masa generatif karena ini sudah mulai bunting ya. Nah, saya jelaskan di sini ya. Untuk masa tanam kedua, usahakan kita fokus untuk pengendalian ulat ya, yaitu sundep dan juga kaper. Untuk wereng dan jamur biasanya masa tanam kedua tidak begitu banyak ya teman-teman. Makanya di sini saya tidak menggunakan fungisida. Saya gunakan fungisida yang murah-murah saja ya. Ini saya gunakan Sulbenmax, ini murah 25.000. Ini dosisnya 1 sendok makan. Jadi saya gunakan yang murah untuk fungisida karena masa tanam kedua tidak begitu banyak jamur ya. Contohnya ini tanaman padi saya. Untuk yang selanjutnya, untuk pengendalian ulat, nah, ini saya pakai Lanat. Ini bahan aktif Mitomil sistemik. Saya gunakan Lanat ini tujuannya ini untuk mengendalikan telur ya, telur kaper. Nah, telur kaper kita pakai Lanat. Ini juga bisa untuk Mitomil ini untuk walang sangit. Nah, jadi untuk telurnya kita bekukan dengan Lanat. Nah, ini biasanya nanti tidak menetas ulat telurnya ya teman-teman. Nah, ini dosisnya juga 1 sendok makan. Kemudian untuk kapernya ya. Nah, ini kapernya kita gunakan Sumo karena kalau kaper ini terkena Sumo ini langsung kontak, jadi langsung mati teman-teman kalau terkena ini. Nah, ini Sumo bahan aktif Siflutrin 50 IC Sumo. Nah, jadi untuk pengendalian kapernya kita gunakan Sumo ini, jadi kontak langsung apabila terkena. Jadi kita pemberantasan kapernya pakai Sumo. Untuk telurnya kita pakai Lanat ya, Mitomil pembeku telur. Untuk ulatnya kita pakai Abacel. Jadi di sini saya menggunakan
insektisida yang murah-murah dulu teman-teman, di umur 40-45 hari. Nanti setelah ini untuk abacelnya, untuk ulatnya, jadi untuk sundepnya nanti kita pakai di atasnya yaitu Prepaton atau Inkibio ya. Jadi abacel ini cara kerjanya translaminar ya teman-teman. Ini untuk mengendalikan ulat pelipat daun, dan juga nanti jadi utamanya itu ulat pelipat daun teman-teman. Untuk sundepnya kurang efektif ya. Nah, kalau nanti bisa kita ganti dengan Prepaton. Tapi ini saya gunakan untuk ulat pelipat daun ya, dan juga bisa untuk sundep teman-teman. Cara kerjanya translaminar, jadi apabila ulatnya itu di dalam daun, jadi nanti bisa tembus ya. Ini abacel. Jadi saya tidak menggunakan obat wereng teman-teman. Musim tanam kedua tidak begitu ada wereng, walaupun ada sedikit-sedikit. Nah, abacel ini juga bisa untuk wereng teman-teman, karena ini juga untuk hematrip, hewan-hewan kecil itu ya. Untuk buahnya saya pakai MKP. Ini MKP sudah mulai masuk ya di umur seperti ini 40-45 hari. Nah, MKP ini kita gunakan mulai di umur 40-45 hari. Ini untuk bisa untuk menjaga tanamannya tetap segar ya. Karena MKP monokalium fosfat ini kaliumnya untuk pembuahan, untuk merangsang ya. Nah, fosfatnya ini untuk menjaga tanamannya. Fosfat ini bagus untuk daunnya ya, batang dan daun agar tetap segar, nutrisi terjamin ya. Nah, ini untuk dosisnya kita pakai 5 sendok ya, 3-5 sendok, tapi saya gunakan nanti 5 sendok makan. Kemudian saya juga gunakan ini teman-teman, POC, pupuk organik cair. Ini buatan sendiri, ini dari tetes tebu, kemudian sisa-sisa buah busuk, sama campuran ini pupuk organik cair POC ya teman-teman. Ini juga sama seperti MKP ya, cuma ini organik. Jadi saya di sini menggunakan semi organik ya teman-teman. Jadi pakai kimia juga pakai organik, tidak full kimia teman-teman. Jadi untuk masa tanam kedua kita fokus pengendalian sundep teman-teman, karena biasanya musim tanam kedua itu sundep yang paling utama teman-teman, atau beluk. Nah, sundep itu saat masa vegetatif, kalau beluk nanti saat masa generatif ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Apabila ada yang ditanyakan bisa komen-komen di bawah ya, dan jangan lupa like dan subscribe, share agar video ini bisa bermanfaat bagi para petani-petani yang lain ya. Maafkan apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.